Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Video kali ini saya mau review saklar on off yang PNP untuk ke bidet ya. Nah, ini sudah saya rakit PNP untuk motor Honda ya. Jadi untuk motor yang bisa support ini nantinya bisa ke bit yang injeksi bit FI yang tahun 2012 sampai 2015 ataupun bit ESP yang 2017 sampai 2019 sampai 2020 lah ya. Yang bit 2021 pun masih bisa, cuma nanti mungkin di indikator lampu jauhnya tidak berfungsi ya, karena untuk bit 2021 yang sudah LED itu harus ada tambahan modul ya, harus ada tambahan modul, cuman saya belum menemukan rangkaiannya. Nah, jadi di sini kita bahas yang untuk PNP ke bit dan juga vario LED all ataupun vario yang masih bohlam juga bisa ya, yang belum ada lampu saklar on off nya. Nah, ini bisa digunakan untuk ke bilet ya. Nah, karena di sini sudah kita rangkai berikut dengan tombol on off. Di sini kita gunakan tombolnya punya vario karbu ya, vario karbu ataupun ini punyanya Revo sama ya. Kemudian untuk saklar kirinya ini juga sudah ada yang pas beamnya. Nah, jadi ketika posisi lampu off seperti ini kita bisa pas beam dengan memencet ke bawah ya. Pencet ke bawah, dia langsung balik lagi ke atas ya. Jadi sama seperti di saklar kirinya Vixion itu yang tombol merah yang di bagian depan ya, itu pas beam. Nah, kalau ini pas beamnya dia tekan ke bawah. Nah, oke, sekarang kita akan ulas ya untuk kabel-kabelnya dan fungsinya. Nah, di sini teman-teman nanti untuk pemasangan di motor, karena saya sekarang tidak ada motornya untuk pemasangan. Sebelumnya ini memang sudah sering saya pasang di motor vario maupun bit menggunakan tombol seperti ini ya. Jadi di sini saya terangkan warna kabelnya. Untuk si soket ini nanti teman-teman tinggal dilepas saja soket bawaan dari motornya yang sebelah kiri ya, sebelah kirinya. Ini tinggal dilepas yang bawaannya itu baik motor bit atau yang sebagainya. Kemudian dipasang si tombol ini, dipasang ke bagian batoknya, kemudian nanti disambung. Ini tinggal colok. Nah, di sini ada satu kabel warna biru ya, warna biru. Ini warna biru nanti teman-teman sambung juga ke warna biru di motornya ya, yang di bagian saklar si soket bawaannya ya, soket yang seperti ini ya. Kalau di motor bit itu biasanya soketnya yang 3 pin, bukan yang 4 pin. Tapi kalau di motor vario LED all dia menggunakan 4 pin juga seperti ini ya. Nanti teman-teman tinggal boleh dilepas skunya ini menggunakan jarum pentul ataupun dikupas ya, dikupas di bagian kabel warna birunya, tapi yang di si jalur bawaannya. Nanti ini tinggal dikupas, disambung, disolder, kemudian dibungkus ya. Oke, untuk yang sebelah kiri seperti itu gambaran penyambungannya. Kemudian di yang kanan, nah di kanan ini teman-teman kalau untuk dudukan di motor yang sudah sistem non AHO ya, istilahnya tidak ada tombol on off nya, itu kan tidak ada slot untuk di kanan on off ya. Jadi teman-teman nanti tinggal coak aja, dibikin kotak seperti di bagian belakangnya ini. Jadi ukur aja dengan penggaris berapa
panjangnya, kemudian dicoak, nanti tinggal dimasukkan ya. Kemudian di sini ada satu kabel warna hitam. Nah, kabel warna hitam ini saya samakan di motor Honda. Kalau di motor Honda kabel hitam itu kan output kunci kontak ya. Di Honda itu biasanya ada yang hitam polos output kunci kontaknya, ada yang hitam garis coklat, ataupun ada yang hitam garis merah ya. Intinya ini disambung ke output kunci kontak bisa, ataupun di switch rem kiri. Nah, switch rem kiri itu kan ada skun ya, ada skun bulat, skun peluru ya istilahnya kalau kita biasa sebut. Nah, teman-teman bisa dikupas kabel ini. Ini kan kupasnya saya kurang panjang, nah bisa dikupas agak panjang, nanti tinggal dimasukkan ke lubang si skunnya, kemudian dilipat, kemudian dipasang lagi ya skunnya. Jadi yang dimasukkan itu ke lubang skun yang jantan ya. Jadi skun itu kan ada cewek dan cowok ya. Nah, kita masukkan ke lubang skun yang jantannya. Oke, ini sudah selesai untuk jalur bagian atas ya. Nah, nanti tinggal ini dimasukkan ke stangnya, diikuti aja lah jalur kabel dari bawaan motor itu kemana lewatnya. Nah, kemudian nanti di sini ada relay. Nah, si relay ini bisa teman-teman simpan di bagian dada, di dekat gantungan plat nomornya itu ya, yang bagian dalam, bisa di kabel tis, ataupun nanti ini ada bracket besinya, cuman saya lupa untuk bawahnya tadi. Nah, ini ada bracket besinya, bisa teman-teman bautkan juga boleh, atau diikat juga boleh ya, untuk bagian si relaynya ini. Kemudian di sini ada kabel panjang saya buat. Nah, kabel yang warna hijau, ini warna hijau ya. Ini sudah saya samakan juga dengan di motor Honda. Kalau hijau itu untuk ground ya. Ini teman-teman bisa carikan baut 10 biasanya, itu bisa baut klakson, dudukan klakson bisa di situ, atau baut di dudukan ECU juga ada. Kalau di Vario, kan Vario biasanya ECU-nya itu berada di bagian dada ya. Kemudian baut tempat dudukan bracket plat nomor juga bisa ya. Intinya ini disambungkan ke bagian ground. Kemudian ini ada kabel juga panjang, ini kurang lebih semeter lebih ya. Nah, ini nanti masuk ke bagian box aki yang ada di kaki itu ya, di bawah kaki. Nah, dimasukkan. Kemudian di sini kan si sekunnya ini bisa dilepas ya. Nah, di dalam ini tuh, di tengahnya ada penguncian. Ini bisa teman-teman dorong menggunakan pinset ataupun menggunakan jarum, didorong ke arah tengah. Ini kan ada dua putih nih, terserah teman-teman mau lepas yang bagian sini ya, bukan terserah sih sebenarnya. Lepasnya itu bagian yang dari relaynya ya, bukan yang dari sini ya. Nah, ini dilepas skunnya nanti, kemudian dilewatkan di bagian jalur kabel bawaan motor ya, diikutkan aja di situ ya. Kalau masuk dengan ini biasanya agak susah, sebenarnya bisa-bisa aja sih. Yang penting nanti diatur, tapi kalau pengen teman-teman nggak pengen ribet ya, dilepas aja skunnya, nanti tinggal dilewatkan di bawah ya. Untuk cara pemasangan di motor nantilah saya buatkanlah video terpisahnya khusus ya, kalau ada konsumen yang minta pasang di saya. Di sini saya cuma kasih gambaran aja untuk cara pemasangannya, sekaligus nanti kita akan ulas juga untuk fitur-fitur di saklar yang saya rakit ini. Nah, ini langsung ke plus aki nanti yang merah ini. Nah, seperti itu untuk gambaran bagian jalur relaynya. Kemudian di sini ada soket 2 buah. Nah, ini soket
4 pin dan juga soket 1 pin. Nah, ini kenapa saya pisah 1 pin yang ini adalah untuk ground ke bilet nanti ya. Untuk ground bilet, untuk groundnya lampu senja, untuk groundnya lampu alis, ataupun untuk groundnya devil. Nah, teman-teman tinggal sambungkan aja ke sini. Ini sudah saya sediakan soketnya, jadi agar nanti yang ini masuk ke headlamp. Nah, yang terpisah ini tinggal disambung aja. Kemudian ini bisa bongkar pasang ya. Jadi memang sudah saya siapkan soketnya biar memudahkan teman nanti bongkar pasang headlampnya itu. Kemudian di sini soket 4 pin. Nah, untuk kabelnya di sini ada 4 kabel. Ini arusnya plus semua ya. Jadi arus plus semua di sini. Di sini ada 2 jalur untuk plus lampu senja 1 atau alis, dan satu lagi untuk lampu devil ya. Nah, di sini kenapa lampu devilnya kita bikinkan kabel terpisah sendiri. Jadi teman-teman yang pengen pasang devilnya itu bisa auto off ketika lampu utamanya on. Nah, di sini sudah saya sediakan kabelnya, tinggal colok, tidak perlu teman-teman tambah lagi relay atau modul untuk auto off-nya. Karena di tombolnya ini sudah ada fitur untuk auto off ya ketika lampu utamanya on. Nanti kita akan buktikan dengan lampu LED ya. Nah, kemudian yang satu lagi ini saya pasang dulu untuk screennya. Di sini saya jelaskan aja lah ya untuk warna kabelnya. Yang warna coklat, ini warna coklat ya. Ini plus untuk lampu alis ataupun lampu serot. Nah, bisa teman-teman gabungkan di sini karena ini bukan yang auto off-nya ya. Sementara untuk yang kabel kuning ini adalah untuk lampu devil yang nantinya bisa auto off. Untuk yang kuning. Kemudian yang merah. Nah, yang merah ini arus plus untuk lampu biletnya, lampu utamanya ya, lampu dekat biletnya. Nah, ini plusnya di sini. Kemudian yang biru ini adalah untuk plus lampu jauh atau menuju ke solenoidnya. Untuk pemasangan di bagian headlamp depan itu tidak perlu saya jelaskan juga ya kabel jalur kabel-kabelnya, karena rata-rata kalau bilet itu hampir sama aja sistemnya. Cuma nanti perbedaannya di sini teman-teman untuk lampu devilnya aja yang teman-teman pisah ya jalur kabelnya. Jadi jangan digabungkan dengan lampu senja. Kalau digabungkan dengan lampu senja yang coklat ini berarti devilnya itu tidak bisa auto off ya. Atau misalnya terbalik ya teman-teman, yang ini ke devil teman-teman kasih ke yang coklat ini, kemudian yang kuning teman-teman kasih alis. Nah, otomatis ketika lampu utama on nanti malah alisnya yang off ya, atau slotnya off, bukan devilnya. Jadi memang ini khusus untuk ke bagian lampu devil. Nah, jadi seperti itu untuk jalur kabelnya. Sekarang saya siapkan dulu power supply-nya, kita tes menyalakan dengan power supply. Oke, ini power supply-nya sudah saya siapkan, sudah saya nyalakan. Sekarang ini LED yang sudah saya rakit ya. Nah, jadi kita anggap ini adalah lampu bilet, lampu devil, lampu jauh, dan lampu apa ya, lampu dekat, lampu jauh, lampu devil, dan lampu si alisnya ya atau slotnya. Di sini untuk groundnya kita sambungkan dulu ya. Maaf, kipasnya agak berisik, nanti saya matikan dulu. Oke, ini nanti di motornya teman-teman, kan ini sudah saya siapkan soketnya ya. Jadi tinggal disambung aja untuk ground, semua ground. Nah, ini semua ground lampu saya gabung di sini di kabel hijau ini. Tinggal dicolok nanti seperti ini. Kemudian yang ini juga, ini sudah saya sesuaikan juga
untuk ke lampunya. Nanti saya terangkan aja untuk mana lampu dekat, mana lampu jauh, dan mana lampu devil dan lampu alisnya ya, atau lampu slotnya. Ini mudah-mudahan bisa teman-teman lihat ya, seperti ini. Oke, ini sudah kita rakit di sini. Kemudian di saklar, di relay dulu ya. Nah, di relay ini kita kasih ground. Nah, ini kita kasih groundnya ya. Kemudian ini yang ke aki. Nah, ke aki di sini. Oke. Nah, ini sudah kita sambungkan plus dan juga negatifnya ya. Ini sudah saya sambungkan. Tapi di sini si saklar belum bisa berfungsi ya, lampunya belum bisa menyala ya. Nah, lampunya yang di situ belum bisa menyala karena kabel yang hitam ini, belum kita kasih arus plus ya. Nah, jadi kita ibaratkan ini mendapatkan arus plus kunci kontak. Ini kita nyalakan dulu power supply-nya. Sekarang coba ini posisi off. Oh ya, saya terangkan dulu di lampunya. Untuk lampunya sendiri, untuk yang warna biru ini lampu senjanya atau lampu alis, lampu devil, bukan, maksudnya lampu slot, lampu alis. Nah, di sini di warna biru ini kita anggap ini lampu si alisnya ya. Kemudian yang merah ini untuk lampu devilnya. Dan di sini di lampu yang putih ini untuk lampu putih, ini untuk lampu jauh ya. Yang kuningnya untuk yang kuning lampu jauh, yang putih lampu dekat ya. Nah, teman-teman ingat-ingat ya. Ini alis, ini devil, yang ini lampu dekat putih, kuning lampu jauh. Sekarang saya kasih arus plus di kabel hitam ini. Jadi kita gabungkan aja langsung di sini ya. Nah, di plus ini. Nah, ini sudah terhubung. Sekarang coba saya mainkan dulu untuk ini, kelihatan ya teman-teman ya. Si tombolnya ini di posisi off ya. Kita geser ke posisi tengah. Nah, itu dua lampu menyala. Teman-teman perhatikan, lampu warna merah. Ini merah dan biru. Jadi lampu alis dan lampu devil menyala. Kemudian kita geser lagi. Nah, ini agak silau ya. Nah, kita geser ini ke posisi paling kiri ya, posisi lampu utama on. Nah, si lampu merah mati ya, yang hidup tetap lampu biru atau lampu alis tetap menyala. Kemudian ini lampu putih on ya. Nah, ini lampu putihnya itu lampu dekat. Karena di sini posisinya. Nah, ini posisinya di posisi lampu dekat. Sekarang kalau kita geser lampu jauh. Nah, itu lampu kuning on ya. Nah, itu 3 lampu on. Lampu alis, lampu dekat dan lampu jauh di posisi ini. Ya, posisi saklar lampu jauh. Kita tekan ke atas. Kalau kita balik lagi ke bawah, yang menyala lampu dekat dan lampu alis. Kemudian kita geser lagi nih. Ini kita geser lagi ke posisi tengah, ke lampu senjanya. Lampu utama mati, lampu devil yang merah ini menyala kembali ya. Nah, jadi lampu devilnya ini istilahnya auto off ya. Jadi gantian dengan lampu utama. Sekarang kita coba tes posisi saklar off seperti ini. Ini posisi off sebelah kanan. Sekarang kita coba dim ya.
kita coba dim, tekan ke bawah. Nah itu dim, dua lampu menyala ya, lampu dekat dan lampu jauh, lampu kuning dan lampu putih menyala. Ini cuman mungkin teman-teman agak silau ya, karena fokusnya ke sini ya. Nah, intinya itu kedua-duanya on ya untuk lampunya. Ini ketika yang saklar kanannya off ya, jadi bisa pas beam ya. Nah sekarang kita coba ulang lagi ya, saya ulang lagi. Ini posisi off, kita pas beam. Nah kita pas beam, yang menyala hanya dua lampu. Kemudian kita coba nyalakan semua, lampu biru dan lampu putih on ya. Nih, yang ini biru, yang ini putih. Lampu jauh kuning on, devil mati ya. Ini devil mati karena lampu utama on ya. Nah sekarang coba kita pas beam ke bawah seperti ini. Nah ini pas beam langsung balik ya. Jadi ini enak kalau kita supaya nggak terlalu pegel bolak-balik seperti ini ya, nekan ya. Di pas beam tinggal pencet ke bawah, dia otomatis kembali lagi ke lampu dekat. Kalau kita pengen piu-piu ya istilahnya. Orang bilang sekarang apa, piu-piu. Nah sekarang saya matikan dulu. Maaf ya, kipasnya itu power supply saya pakai kipas, jadi memang agak berisik sedikit ya. Nah mungkin teman-teman bertanya ya, nah untuk yang biru ini emang fungsinya apa? Oke, saya terangkan di sini fungsi kabel biru, karena jalur lampu utama yang di headlamp itu tidak kita gunakan lagi ya, tidak disambung lagi. Nah jadi si biru ini adalah untuk input arus indikator dim ya. Nah, indikator dim di motor yang masih sistem menggunakan lampu standarnya itu bohlam, biasanya itu masih menggunakan arus plus ya untuk lampu jauh, sistem lampu jauhnya. Tapi kalau motor yang sudah LED seperti Beat, yang Beat Deluxe ataupun Beat terbaru, itu kan sudah dia mainnya massa ya, semi massa atau gimana, pokoknya di saklarnya itu tidak bisa langsung dikasih arus 12 volt ya ke indikator speedonya, dia harus menggunakan modul. Kemudian untuk vario itu yang masih bisa menggunakan ini untuk indikatornya itu adalah vario LED yang generasi pertama ya, yang 2015 kalau nggak salah, vario LED yang generasi pertama. Sementara kalau vario LED yang gen 2 yang sudah saklarnya itu pisah, bukan nangkut di bodi lagi ya, bukan nyangkut di batoknya, sudah terpisah. Nah itu sistem kerjanya dia main massa. Kalau untuk vario yang bohlam semua sama ya, sama dengan Beat, itu masih main arus plus. Nah jadi seperti itu untuk gambaran saklar PNP ke bilet ya. Jadi ini bisa sesuaikan teman-teman mau dipakai di motor apa. Ini yang ini saya jual ya teman-teman. Jadi kemarin ini ada yang order, yang pesan, jadi dia tanya fungsinya apa-apa aja. Nah makanya saya terangkan di video ini biar yang order kemarin itu nonton video saya ya. Tapi sebelumnya memang sudah saya di WA itu sudah saya pandu juga, sudah mulai ngerti ya, cuman pengen dibuatkan videonya biar dia bisa ulang-ulang lagi ya untuk ditonton nantinya. Nah jadi teman-teman yang mau order silahkan, linknya nanti ada saya sematkan di deskripsi. Teman-teman nanti dapatnya seperti ini ya, seperti ini. Kalau untuk relaynya bisa, kalau yang saya jual yang umum seperti ini. Tapi kalau teman-teman pengen relaynya yang lebih bagus lagi, yang lebih bermerek lagi, itu boleh request, nanti tentu kita sesuaikan juga harganya ya.
karena di sini kita akan membuat yang harga istilahnya dana pelajar ya. Nah, mungkin sekian dulu video saya tentang pembahasan saklar kiri, maksudnya saklar PNP bilet yang set dengan relay. Nah, ini sudah set, jadi teman-teman kalau pesan bilet nanti tidak perlu beli lagi relaynya, cukup beli saklar yang sudah set dengan relay seperti ini. Nah, ini sudah kita rakit seperti itu ya teman-teman, tinggal merakit bilet di headlamp aja lagi ya, dan sesuaikan kabel yang saya terangkan. Nanti kabelnya tetap warnanya yang saya jual semuanya pasti seperti ini. Jadi saya ulangi lagi, yang coklat lampu senja alis ring, kemudian yang kuning untuk lampu devil, yang merah untuk plus lampu bilet, lampu dekatnya, dan yang biru untuk plus lampu jauh atau selenoidnya, plus selenoid. Oke, sekian mungkin dari saya. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Yang mau tanya-tanya, yang mau order juga boleh, silakan. Nanti nomor WA saya juga ada di deskripsi video. Kalau agaklah slow respon, maaf ya, karena kadang kita juga lagi sibuk, ada kerjaan yang lain juga, pemasangan lampu-lampu atau perbaikan motor lain. Jadi kalau saya waktunya lagi senggang mungkin akan saya balas secepatnya ya. Jadi saya akhiri dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.